mengira kita malas, mengira kita nggak cukup kuat, mengira kita adalah orang yang gagal. Padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah satu hal yang sederhana. Kita belum mengisi ulang energi kita. Motivasi datang ketika hati kita berada pada kondisi yang tepat, seperti ketika keadaan kita selaras dengan tujuan kita. Inspirasi adalah bahan bakar untuk jiwa kita. Inspirasi bisa datang dari cerita orang lain, dari buku, dari obrolan. Ada masa ketika motivasi terasa hilang, bukan karena kita nggak peduli lagi, bukan karena kita malas, tapi karena daya di dalam diri kita mulai berkurang atau mungkin sedang menipis. Kita sering menyalahkan diri kita saat kita kehilangan motivasi, mengira kita malas, mengira kita nggak cukup kuat, mengira kita adalah orang yang gagal. Padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah satu hal yang sederhana. Kita belum mengisi ulang energi kita. Motivasi bukan sesuatu yang bisa kita paksa untuk muncul saat itu juga. Motivasi datang ketika hati kita berada pada kondisi yang tepat, seperti ketika keadaan kita selaras dengan tujuan kita. Saat motivasi hilang, yang perlu kita lakukan bukan memaksa bergerak lebih keras, melainkan mencari inspirasi yang mengingatkan kita pada mengapa kita memulai. Inspirasi adalah bahan bakar untuk jiwa kita. Inspirasi bisa datang dari cerita orang lain, dari buku, dari obrolan, atau dari keheningan. Atau bisa jadi juga dari mengingat kembali mimpi yang pernah membuat hati kita bergetar. Ketika kita terhubung kembali dengan inspirasi kita, energi kita akan perlahan naik. Dan saat energi kita tinggi, motivasi tidak perlu dikejar, motivasi akan datang dengan sendirinya. Namun, seringkali pada proses mengulang energi kita sering bertemu dengan hal-hal yang justru menurunkan energi kita, motivasi atau bahkan mood kita, menimbulkan keraguan dan sebagainya. Bisa jadi itu berasal dari komentar orang, berita buruk, perbandingan, atau suara dari kepala kita yang memutar hal-hal terburuk di masa lalu. Semua itu bisa menarik energi kita turun jika kita tidak memiliki kerangka berpikir yang lebih tepat. Kerangka berpikir yang tepat bukan berarti menghindari kenyataan, bukan berpura-pura semuanya baik-baik aja, melainkan kemampuan untuk berpikir bahwa aku bisa melihat tanpa harus tinggal di dalamnya. Aku bisa merasakan, tetapi aku tidak perlu terlarut di dalamnya. Hal itu ada, tapi itu tidak menentukan arah atau hasilku di masa depan. Kita belajar bahwa gak semua yang kita dengar perlu kita serap, gak semua yang kita lihat perlu kita jadikan sebuah kebenaran, dan gak semua emosi yang datang perlu kita ikuti berlarut-larut. Dengan cara berpikir yang lebih sehat, kita bisa menjaga energi kita tetap stabil meskipun dunia di sekitar kita gak sesuai dengan yang sebenarnya kita inginkan. Kita bisa memulai memilih dengan sadar apa yang kita ingin dengar, apa yang ingin kita lihat, dan apa yang kita izinkan untuk mengisi hati dan mood kita. Karena menjaga energi bukan tentang menghindari tantangan, tetapi tentang memilih respon atau reaksi yang bisa selaras dengan tujuan kita. Dan ketika kita terus mengisi diri kita dengan inspirasi yang tepat, terus mengingat arah yang ingin kita tuju, motivasi kita akan kembali dengan sendirinya. Bukan kembali secara tiba-tiba, tetapi kembali dengan tenang dan memberi kita semangat tanpa kita sadari. Jadi, jika hari ini kita rasakan kehilangan motivasi, coba berhenti sejenak, jangan memaksa diri kita, dan isi ulang energi atau kembalikan mood kita. Cari inspirasi yang kembali menyalakan niat awal kita. Jaga pikiran kita dan biarkan energi kita kembali selaras dengan tujuan kita. Karena saat energi kita tinggi, motivasi itu akan mudah menemukan jalan pulang ke diri kita dengan cara yang alami yang mungkin gak pernah kita duga. Dan dari sanalah kita jadi bersemangat untuk melangkah lagi.